فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya nggak dapat pahala. Capek Ustaz kalau ditulis warahmatullahi wabarakatuh. Dari capeknya itu dapat pahala. Mau dapat pahala tapi nggak mau capek, gaji buta. Ustaz, kalau ke masjid menggunakan kendaraan, misal sepeda atau motor atau mobil, apa sama seperti melangkah atau tidak? Tidak. Rasanya sama nggak antara jalan pakai motor, pakai mobil? Beda. Makin menderita atau makin berat pengorbanannya makin bagus. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyaqqah. Masyaqqah itu pengorbanannya, berat tidaknya. Makin berat, makin gede pahalanya. Mana yang lebih berat dari rumah ke masjid? Jalan kaki atau pakai mobil? Jalan kaki. Itu lebih gede pahalanya, ya. Apakah kalau dengan motor, sepeda, mobil nggak ada pahala? Pahala ada. Gimana ngitungnya? Kalau langkah kan jelas ya. Satu langkah kanan dapat pahala, langkah kiri menghapus dosa. Bagaimana dengan kendaraan? Apakah seputaran itu? Apakah kalau motornya dua berarti ban kanan menghapus dosa, ban depan menghapus dosa, ban belakang menambah pahala? Apa begitu? Kalau pakai beca 3 gimana? Kalau mobil 4. Kalau truk bisa 6. Jangan pikirkan itu urusan menghitung pahala, biar Allah urusannya. Kita gak perlu pusing-pusing. Berapa itu? Gak perlu pusing-pusing lah. Udah pusing-pusing hitung salah lagi. Biar itu urusan Allah. Allah Maha Adil, ya. Yang jelas ada pahalanya, ya ada. Bagaimana ngitungnya? Bukan urusan kita. Urusan kitanya ibadah saja, ya. Dan melakukan pengorbanan. Apakah ketika kita sudah tobat, amalan tersebut tetap dihisab? Kalau orang tobat dari dosa, Allah menyatakan yukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dari diri-diri kalian. Apa yang dihapus? 3. Pertama, catatan dosa itu dihapus. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan karena dosa itu dihapus. Ketiga, athar sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa. Apa dampak buruknya? Hati keras, ya. Semangat ibadah menurun. Sekali ibadah hambar ibadahnya. Kepada dosa dan maksiat semangat. Itu dampak buruk dari dosa. Itu juga dihapus. Nanti ibadah semangat lagi. Ibadahnya nikmat lagi. Nah, walaupun ada catatan itu sampai di akhirat, tapi kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti hadis bitokoh tadi, catatan dosa itu kan ada ya sampai di akhirat. Tapi kemudian terhapus karena tauhid. Suatu saat ada hadis lain Nabi SAW menerangkan ada salah satu umatku
Yang dipanggil oleh Allah, kemudian Allah tutupkan sater, gordeng gitu penutup. Orang lain gak dengar, ya gak tahu. Lalu Allah membuka catatan amal orang itu. Allah bertanya, ata'dzibu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui dosamu ini di hari ini? Orang itu menjawab, bala ya Rabbi. Semua dosa diungkit. Hatta, sampai dia menyatakan, hatta dhanna annahu qad halak. Sampai orang itu menyangka dia akan binasa. Akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dosanya banyak. Yang diungkap, catatannya ada. Apa kata Allah? Satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru halakal yaum. Dosamu itu ketika di dunia aku tutupi, aku rahasiakan. Orang gak tahu bahwa kamu berdosa dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Di dunia dirahasiakan, di akhirat diampuni, tapi catatan itu masih ada dan dibuka, diberitahukan dulu. Tapi kemudian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diazab. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Maghfirah itu bukan sekedar ampunan. Tapi maghfirah itu dosa orang tersebut di dunia ditutup, dirahasiakan oleh Allah. Dan di akhirat tidak diazab. Itu maghfirah. Ya. Jika tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, maka apa sebab penciptaan kita? Kenapa kita yang harus diciptakan? Kayak kumaha ya. Tinggi ini pertanyaan. Jika tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah, ya, maka apa sebab penciptaan kita untuk ibadah? Kenapa kita diciptakan? Agar kita ibadah kepada Allah. Kenapa kita yang harus diciptakan? Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanyakan tentang apa yang Allah lakukan. Tapi merekalah manusia yang akan ditanya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, gitu. Adapun Allah, apa yang Allah lakukan pasti ada hikmah. Pasti didasarkan kepada sifat hikmahnya, ilmunya, rahman, rahimnya, dan seterusnya. Makanya nggak perlu dipertanyakan. Kenapa Allah begitu, kenapa Allah begini, nggak boleh ya. Tapi kita lah, kenapa kita begini, kenapa kita begitu ya. Tadi disebutkan jika kita menunggu sholat, setelah sholat maka malaikat akan memintakan kepada Allah agar menghapus dosa kita. Pertanyaan, bagaimana jika kita menunggu, kita tidak melakukan amal baik apapun, malah ngobrol dengan teman, contoh perihal dunia dan bukan akhirat. Apakah masih mendapatkan penghapusan? Iya, selama yang diobrolkannya perkara yang mubah. Berbicara tentang hal mubah dari urusan dunia boleh. Tidak dosa. Ya. Kenapa dia tidak pulang nunggu sholat daripada di rumah? Mending di masjid, walaupun di masjid ngobrol tapi perkara yang mubah. Ya. Maka ya boleh. Ustaz, mohon nasihat dalam menghadapi tetangga yang sakti. Sakti kumaha itu. Diberi atau memberi salam bahkan untuk sekedar senyum pun sulit. Itu bukan sakti, itu judes. Kayak bisa aya cileh. Bisa salah baca.
Ustadz mohon nasihatnya dalam menghadapi tetangga yang sulit. Oh, sulit bukan sakti. Sulit diberi salam atau memberi salam, bahkan untuk sekedar senyum pun sulit. Mungkin lagi sakit gigi dia. Doakan, semoga Allah sembuhkan. Jadi kalau ada orang ketemu kita jutek, senyum enggak, salam enggak, baik apa buruk? Buruk. Apa yang harus kita lakukan? Balas dengan kebaikan. Senyumin aja. Idfa billati ya ahsan. Fidal ladzi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyun hamim. Ya. Baik-baikin aja dia. Juteknya dia dosa dia. Senyumnya kita, ramahnya kita kepada dia, pahala bagi kita ya. Jangan ikut-ikutan seperti dia jutek, kita lebih jutek lagi. Dia umpamanya bertemu dengan kita, diem aja, kita buang muka, meludah. Jangan. Berarti kita lebih jahat daripada dia. Tapi coba teliti, apa dia ke kita aja, apa ke semua orang? Kalau ke semua orang berarti karakter dia memang nyebelin. Tapi kalau ke semua orang ramah, hanya ke kita gitu, coba introspeksi. Mungkin dia pernah tersinggung sama kita. Mungkin kita nyebelin dalam pandangan dia. Mungkin kita pernah berbuat salah kepada dia. Introspeksi. Ingat-ingat atau tanya, barangkali saya pernah ada salah sampai manyun begitu. Kalau sudah ketemu, gentle, akui, minta maaf ya, dan tetap berbuat baik kepada dia. Tadi kan dikatakan bahwa kalau kita mempunyai dosa sebesar dunia, dan ketika kita menghadap Allah tanpa menyekutukan Allah atau tanpa syirik, tetap mentauhidkan Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Pertanyaan, jika kita membawa dosa, dosanya tidak sholat 5 waktu dengan sengaja, apakah dosanya akan diampuni oleh Allah? Iya. Kalau orang meninggalkan sholat, ulama ikhtilaf. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena mengingkari kewajibannya, seluruh ulama sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Kenapa kamu nggak sholat? Ngapain capek-capek? Gak ada manfaatnya. Umpamanya kufur dia, murtad dia. Tapi kalau dia tidak sholatnya karena hawa nafsu, dia yakin sholat wajib dan merasa dosa, ya doakannya semoga Allah ngasih hidayah sholat gitu. Ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan kafir, walaupun masih mengakuinya, mengakui kewajiban sholat. Salah satu yang berpendapat demikian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi jumhur ulama menyatakan dia masih muslim. Muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, apakah kalau ada orang tidak sholat, tapi dia tidak musyrik, apakah dosa sholatnya diampuni? Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik tidak ditaubati, terbawa mati, udah neraka selama-lamanya. Tapi mengampuni dosa selain syirik, walaupun terbawa mati dan tidak ditaubati. Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ada orang dosa selain syirik,
terbawa mati, tidak ditaubati, ada yang diampuni, ada yang tidak. Tidak semua orang dosanya diampuni, tidak. Terus siapa yang diampuni dan siapa yang tidak? Yang diampuni adalah pertama orang yang banyak melakukan kebaikan. Orang pokoknya yang banyak melakukan amalan penghapus dosa seperti kebaikan, seperti infak dan sedekah, seperti sabar, seperti ditimpa banyak musibah, itu dosa-dosanya terampuni. Berapa jumlah dosa yang terampuni sesuai dengan kadar kebaikannya, kadar kesabarannya. Makin banyak dan makin hebat kadar kebaikannya, makin besar dosa yang diampuni. Dosanya sebesar apa tergantung jenis dosanya. Dan dosa terbesar setelah syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Makanya Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, ini urutan dosa besar, lebih dari 70 jenis dosa. Yang pertama adalah syirik dan kufur, yang kedua tarkus sholat, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada merampok, mencuri, membunuh dan seterusnya. Kenapa? Kalau merampok mencuri itu yang diambil hak sesama makhluk, hak sesama manusia. Adapun tidak sholat, mereka tidak menunaikan hak Allah. Karena itulah dosanya lebih besar daripada mengambil hak sesama manusia. Karena itulah maka dosa meninggalkan sholat itu tidak ada bandingannya. Tidak akan terhapus oleh amal baik apapun secara keseluruhan. Mungkin sebagian dosanya terhapus, tapi tidak keseluruhan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan orang akan diampuni dosanya selain dosa syirik, tidak bagi semua orang, tapi liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Di antaranya orang yang banyak melakukan kebaikan, banyak bertobat, banyak istighfar, banyak infak dan sedekah dan seterusnya. Tapi kalau dosanya kegedean seperti tadi, meninggalkan sholat, meninggalkan rukun Islam, tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak haji padahal sudah terkena kewajiban, wah itu mah susah menghapusnya dengan amal ibadah apapun ya. Maka jangan tinggalkan sholat. Kalau orang yang terkena penyakit LGBT diampuni tidak dosanya? Kalau tobat diampuni. Kalau tidak tobat gimana? Ya nanti diperhitungkan dengan kebaikannya. Dosa LGBT seberat apa? Kebaikan-kebaikannya seberat apa? Tapi kan tauhid tadi menghapus dosa. Kadar tauhidnya sehebat apa? Kadar tauhid orang beda-beda. Ada yang hebat tauhidnya, ada yang setengahnya, ada seperempatnya, ada yang sedikit. Nah, makin sedikit kadar tauhid, makin sedikit dosa yang bisa terhapus oleh kadar tauhidnya. Tinggal itu saja. Dosa LGBT segede apa, kebaikannya segede apa ditimbang nanti. Kalau masih lebih berat ke dosa, kena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah ya. Semua dosa, tidak hanya LGBT ya. Jika semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah dari hal yang paling kecilnya, dan Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di dunia, lantas untuk apa makhluk hidup untuk apa kita beramal?
Ya, itu pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kalau semua sudah ditakdirkan sampai ke surga ke neraka, sudah, untuk apa kita beramal? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ala ayyi syai'in na'mal? Dijawab ala mawaqi'il qadar. Kita beramal untuk menelusuri garis takdir tersebut, untuk menjalani garis takdir tersebut. Ya, ketika orang mendengar orang sudah ke surga ke neraka sudah ditentukan, orang itu menjawab, kalau gitu kita tidak perlu beramal ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La i'malu fakullun muyassarun ila ma khuliqalah. Beramal, semua orang akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Ya, tetap kita diperintahkan untuk beramal. Bagaimana jika ada teman kita yang telah menyakiti hati kita, tapi dia tidak sadar dan tidak merasa salah? Ingatkan, perbuatan antum itu menyakiti loh, menyinggung, melanggar ayat, menghina, umpamanya la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum, ya, atau menggibahi la yaghtab ba'dukum ba'dha. Diingatkan ya, agar dia berhenti dan tobat. Apakah sholat kita diterima jika kita tidak membaca surat lain selain Al-Fatihah? Sah sholatnya. Begitu takbir langsung Fatihah, langsung ruku. Sah tidak? Sah. Ya. Karena iftitah baca surat itu hukumnya sunnah. Sholatnya batal atau tidak? Tidak batal. Sholatnya tetap sah. Diterima atau tidak? Tergantung kadar kualitas sholat dia. Ketika baca Fatihah dihayati apa tidak ya. Ketika rukunya, sujudnya dan seterusnya. Tapi sholatnya sah kalau hanya membaca Al-Fatihah saja. Jika Allah Maha Adil, mengapa Allah mentakdirkan Dajjal untuk menghancurkan dan masuk neraka? Tadi kemarin sudah. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan Dajjal? Kenapa Allah menghendaki keburukan, syirik, kufur, bid'ah, dan seterusnya? Itu pertama sebagai ujian bagi kita. Ya. Yang keduanya, dari adanya Dajjal, adanya iblis, adanya keburukan, lahir kebaikan yang banyak. Lahir tobat, lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir dakwah, lahir jihad, lahir mati syahid. Itu kemarin sudah dijelaskan ya. Punten Ustadz, izin nanya, doa minta jodoh apa ya Ustadz? Ini ikhwan apa akhwat ya? Ya banyak. Pertama bisa membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kenapa masalah jodoh kalian ribut? Kalian masih anak-anak, jangan mikir dulu jodoh. Saya yakin ini bukan santri yang nanya. Mungkin ustadz dan ustadzah yang masih jomblo. Mungkin ada jamaah yang hadir di sini masih jomblo atau sudah duda atau janda. Ya. Bisa Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan atau istri-istri yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Istri atau suami, ya. Kalau tidak faham bahasa Arab, bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Tasikmalaya. Ya Allah, pasian abdi jodoh nu soleh, kasep, benghar, terus apalagi putih,
anak tunggal, orang tuanya mau mati, macam-macam. Biar cepat dapat warisan gitu. Pakai bahasa kita saja. Boleh selain doa, boleh minta bantuan ya kepada siapa aja yang bisa membantu. Atau kalau ada orang akhwat yang kita anggap baik solihah, atau akhwat melihat ada ikhwan baik soleh dan layak dijadikan imam dalam kehidupan, silakan tawarkan diri WA, ini CV saya, akhi mau gak jadi imam saya gitu. Kata si ikhwannya, imam sholat apa ya? Gak peka nih ikhwan. Semoga kalau ini ikhwan cepat dapat jodoh yang solihah. Kalau ini akhwat semoga cepat dapat jodoh yang soleh. Terakhir, bagaimana agar kita tahu bahwa tobat kita diterima oleh Allah atau tidak? Lihat aja efek dari tobat itu. Apakah setelah tobat itu kita ada perubahan ke arah yang lebih baik? Ibadah jadi lebih giat, sering menangisi dosa-dosa kita, menjauhi semua dosa lain, ibadah terasa nikmat, rajin baca Quran, rajin berdoa, rajin berzikir, dan terasa nikmat semua itu tanda tobat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla ya. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang.